Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Titan Najinapang di 230 30 084 kelas C semester 2 jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tondano Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah teori sosiologi klasik tentang sosiologi George Simmel. Masuk dalam materi pertama, sosiologi George Simmel. Pertama, Simmel di Amerika. Di Amerika Serikat, Simmel tidak seorang filsuf, tapi sejak pergantian abad ke-20 ia dikenal sebagai seorang sosiologi. Antara tahun 1893 dan Iglo, sejumlah tulisannya kebanyakan muncul dalam majalah Amerika 30, khususnya dalam American Journal of Sociology. Sebagian besar dalam terjemahan oleh Albion W. Kecil, Park dan Burgess memberinya posisi yang menonjol dalam pengenalan klasik mereka untuk ilmu sosiologi. Dalam kurun tahun 1921, Speakman teori sosiologi George Simmel diikuti dengan segera, tapi penulis bersama dengan Park saat ini mengkritis oleh Suri. Berikutnya, 50 tahun yang lalu, sosiologi Amerika masih dalam proses muncul dari pengaruh Eropa, terutama Jerman. Banyak dari perwakilan paling terkenal menghabiskan beberapa hari mahasiswa mereka di Jerman, dan sejumlah produk sosiologi Jerman secara mencolok. Di antara mereka, beberapa dari Simmel langsung tersedia bagi para pembaca Amerika. Tetapi dengan perkembangan sosiologi sebagai studi empiris dan kuantitatif, minat dalam literatur Eropa yang lebih teoritis dan filosofis diserahkan. Dekade terakhir ini telah menjadi saksi banding baru dipilih kontribusi dari Eropa. Kasus yang paling penting adalah Talcott Parsons, struktur aksi sosial dan berbagai terjemahan Max Weber. Kedua penerjemahan tentu saja bukanlah masyarakat prasyarat atau jaminan akan kenalan atau pengaruh. Beberapa sosiologi Amerika sangat menguasai sosiologi Eropa, entah itu diterjemahkan atau tidak, dan yang lain-lain mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan apa yang ada dalam regen. Ketiga, Simmel di bidang sosiologi. Untuk alasan ekonomi, komentar tentang buku ini akan batasi pada bab pertama, garis besar sosiologi sebagai konteks. Paragraf-paragraf sebelumnya halaman berikut membahas karya Simmel. Perawatan itu tentu saja diberi warna oleh negara-negara berkembang sebelumnya, dengan konsep mereka tidak sepenuhnya gemilang tentang Simmel, tetapi sebuah tafsiran Simmel menulis akan selalu diakui atau tidak, juga pengakuan penerjemahan. Dan jika terlibatan si penerjemahan menuntun pada wawasan yang tidak diperoleh dengan cara lain, ada kesempatan bahwa itu terjadi contoh yang objektif dan dengan demikian dibenarkan. Berikut masyarakat dan individu. Untuk menggambarkan sifat sosiologi, Simmel mengkritik dua konsep yang sama menyesatkan dari pokok bahasanya, masyarakat. Salah satunya minimalkan konsepnya, yang lain mengekspresikan artinya. Simmel merayakan kita tidak dapat puas dengan mengakui bahwa individu saja adalah nyata,
atau bahwa masyarakat sajalah adalah nyata hanya karena seluruh kehidupan manusia tetapi dalam masyarakat. Kita tidak dapat melakukan tanpa salah satu dari kedua gagasan tersebut, sebab masyarakat termasuk di antara isi yang paling tidak meragukan dan paling absah dari pengetahuan manusia dan individu, meskipun bukan unit kognitif utama, adalah objek pengalaman. Berikut sosiologi. Dalam abstrak karakter sosiologi, Simmel kembali pada masalah menetapkan ilmu sosiologi dalam menghadapi bahwa manusia dalam segala aspek kehidupan dan tidaknya ditentukan oleh fakta bahwa ia adalah makhluk sosial. Bukanlah demikian, dia bertanya. Kurung sebagaimana dipertahankan oleh gagasan masyarakat yang dilebih-lebihkan dan disebutkan sebelumnya oleh dia. Apakah ini tidak mengurangi semua ilmu manusia menjadi bagian dari ilmu kehidupan sosial? Karena Simmel yakin bahwa sains sosial khusus akan terus berlanjut, tidak soal bagaimana sosiologi berkembang. Jawabnya selalu negatif. Oleh karena itu, untuk menetapkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang belum ada dalam bahasa utopia, ilmu pengetahuan master, rute yang berbeda harus diambil. 6. Sosiologi umum. Area masalah pertama yang menghasilkan artikulasi dari sosiologi umum diperkenalkan oleh proposisi bahwa kehidupan manusia dapat dipertimbangkan dari 3 atau mungkin lebih: objektif, individu, atau subjektif, dan sosial. Bahwa yang terakhir dari sudut pandang sosial ini tidak sepenuhnya jelas adalah tidak ada keberatan menurut Simmel karena merupakan karakteristik pikiran manusia untuk sanggup mendirikan struktur yang kokoh sementara fondasinya masih tidak kukuh. Kedua, sosiologi formal. Area masalah kedua yang jenis sosiologi murni atau formal menyelidiki bentuk-bentuk sosial itu sendiri yang membuat masyarakat dari jumlah manusia yang hidup. Contoh bentuk-bentuk tersebut adalah superioritas dan kepatuhan, persaingan, pembagian kerja, pembentukan partai, representasi, solidaritas batin disertakan dengan eksklusivitas keluar. Terakhir, sekian dan terima kasih.